Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak soleh dan soleha kelas 5? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetet siapa? Ayo yang belajarnya kayak gini setiap hari, ayo ngaku siapa? Siap-siap ya, yang tidak menyimak video ibu nanti disemprot sama bager. Kita awali pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjut pembelajaran subtema 2. Setiap makhluk hidup membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Melalui makan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tubuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Apa sih yang dimaksud rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Oke, kita simak video selanjutnya. Jangan ada yang ketiduran, jangan ada yang bengong, jangan skip videonya. Oke, check it out. Ya, peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang pertama adalah sebagai produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, apakah kamu tahu makhluk hidup apa yang melakukan fotosintesis? Iya, ya, makhluk hidup yang melakukan fotosintesis adalah tumbuhan hijau. Ya. Kemudian, peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang berikutnya adalah konsumen. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada makhluk lain. Contohnya adalah hewan. Dan yang satu lagi adalah pengurai. Pengurai ini adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang lain yang telah mati. Contohnya, pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Sekarang perhatikan piramida rantai makanan berikut ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada bentuk seperti piramida. Yang paling bawah ini adalah produsen. Ya, produsen ini adalah tumbuhan hijau. Nah, jumlahnya paling banyak. Ya, di sini produsen jumlahnya paling banyak. Di atasnya produsen dalam piramida rantai makanan ini ada konsumen 1. Konsumen 1 ini hewan herbivora atau hewan omnivora. Nah, di sini jumlahnya konsumen 1 lebih sedikit dibandingkan dengan produsen. Kemudian di atasnya konsumen 1 ada konsumen 2. Jumlahnya lebih sedikit dari konsumen 1. Nah, konsumen 2 ini adalah hewan-hewan karnivora. Dan yang paling atas ada konsumen 3 atau konsumen puncak. Di sini hewan-hewan karnivora dan jumlahnya semakin sedikit. Tidak ada lagi yang memakan konsumen puncak ini. Sekarang perhatikan rantai makanan berikut ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gambar tumbuhan, kemudian ada gambar tikus, ular, elang, dan jamur. Nah, di sini rantai makanan yang ada pada di hadapan kalian adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini yang pertama kita lihat nomor 1, ini adalah produsen. Ya, tadi produsen adalah tumbuhan hijau yang memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, produsen ini atau tumbuhan ini di sini ini dimakan oleh tikus ini atau yang berperan sebagai konsumen 1. Jadi, tikus ini adalah konsumen 1. Konsumen 1 adalah hewan herbivora atau omnivora yang memakan produsen secara langsung. Jadi, hewan-hewan yang langsung memakan tumbuhan itu adalah hewan yang konsumen 1. Hewan yang pemakan tumbuhan secara langsung. Nah, di sini tikusnya ini kemudian dimakan oleh ular. Ya, tikusnya dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Nah, di sini
Konsumen 2 adalah hewan karnivora yang memakan konsumen 1. Dan kemudian ular ini dimakan lagi oleh elang. Ularnya dimakan lagi oleh elang. Berarti di sini elang adalah konsumen 3. Konsumen 3 ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen 2. Di sini pada elang tidak ada lagi yang memakan elang. Berarti di sini elang mati dan akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Nah, jadi organisme yang mengurai konsumen 3 ini adalah pengurai atau dekomposer. Hasil penguraiannya akan jadi sumber makanan bagi tumbuhan. Nah, jadi rantai makanan seperti ini akan terus berputar. Produsen dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, konsumen 3 kemudian mati diurai oleh pengurai atau dekomposer dan menjadi sumber makanan lagi bagi produsen. Dalam rantai makanan itu terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, di sini pertama ada matahari. Matahari adalah sebagai sumber utama energi makhluk hidup. Karena matahari ini digunakan oleh tumbuhan sebagai untuk fotosintesis, ya. Jadi energi matahari ini digunakan oleh tumbuhan dan menghasilkan bahan makanan dari proses fotosintesis ini. Nah, tumbuhan ini kan sudah memiliki bahan makanan, sudah memiliki energi. Nah, kemudian tumbuhan ini dimakan oleh konsumen 1, ya. Tumbuhannya dimakan oleh konsumen 1. Berarti energi yang ada pada tumbuhan ini pindah ke konsumen 1. Ya, tumbuhan dimakan oleh konsumen 1 dan tumbuhannya jadi sumber energi bagi konsumen 1 ini. Kemudian konsumen 1-nya dimakan oleh konsumen 2. Berarti energi ini pindah lagi ke konsumen 2. Dan artinya konsumen 1 ini jadi sumber energi bagi konsumen 2. Konsumen 2 ini dimakan lagi nih. Nah, dimakan lagi oleh konsumen 3. Berarti energi pada konsumen 2 pindah ke konsumen 3. Berarti di sini konsumen 2 jadi sumber energi bagi konsumen 3. Nah, konsumen 3 kan sudah tidak ada yang makan lagi. Berarti makhluk hidup ini mati, kemudian energi dari konsumen 3 pindah ke pengurai. Nah, nutrisi dari pengurai akan diserap lagi oleh tumbuhan. Nah, jadi begini ya aliran energinya ya. Dari tumbuhan, kemudian energinya pindah ke konsumen 1, energinya kemudian pindah dari konsumen 1 pindah ke konsumen 2 energinya karena dimakan oleh konsumen 2 ke konsumen 3 dan ke pengurai dan balik lagi. Di sini produsen atau tanaman memiliki jumlah energi terbesar. Produsen mempunyai energi terbesar karena mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tahukah kamu apa tadi produsen? Ya, produsen di sini adalah tumbuhan hijau. Oleh karena itu, tumbuhan jadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari produsen, energi akan pindah ke konsumen dalam sebuah rantai makanan. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Apa itu simbiosis? Ada yang tahu simbiosis?
yaitu hubungan timbal balik atau interaksi antar dua makhluk hidup yang berdampingan. Simbiosis mutualisme, yang artinya hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kata kunci simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Contohnya apa? Yang pertama, burung jalak dengan kerbau. Kutu kerbau dimakan burung jalak dan burung jalak mendapatkan makanan dari tubuh kerbau. Yang kedua, lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan nektar atau madu dan bunga dibantu penyerbukannya. Yang ketiga, buaya dengan burung plover. Burung plover dapat makan dari buaya dan buaya giginya menjadi bersih. Oke, selanjutnya perhatikan simbiosis komensalisme. Artinya hubungan antar dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ingat, yang satu diuntungkan, yang lain tidak merasa dirugikan. Nah, contohnya yang pertama, ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan perlindungan dan sisa makanan, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Yang kedua, ikan badut dengan anemo laut. Ikan badut dapat berlindung dari predator dan anemo tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Yang ketiga, anggrek dengan pohon inangnya. Anggrek dapat menumpang hidup pada pohon dan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme, yang artinya hubungan yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Jadi yang satu diuntungkan, yang satunya lagi dirugikan. Jangan sampai ketuker sama simbiosis komensalisme ya. Nah, contohnya yang pertama, benalu dengan pohon inangnya. Benalu dapat makanan dengan menghisap pohon inang. Pohon inang dirugikan karena dari sari makanannya dihisap oleh benalu. Yang kedua, ulat dengan pohon buah. Ulat dapat memakan dari buah dan pohon buah dirugikan karena buah-buahannya menjadi rusak karena dimakan ulat. Yang ketiga, kutu dengan kucing. Kutu dapat makan dan dengan menghisap darah kucing. Kucing dirugikan karena rasa gatal yang ditimbulkan oleh kutu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Bila mana ada yang mau bertanya, langsung personal ya. Oke, ini ada soal, kamu stopin dulu videonya, kamu baca soalnya, kemudian kamu kerjakan. Langsung aja kamu kerjakan di kertas atau di buku tematik, tidak usah ditulis soalnya. Selalu bersemangat anak-anakku, semoga ilmu yang hari ini kita pelajari semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.